Oke, halo Bina Family, perkenalkan, nama saya Dr. Firman Santoso, SPOG. Kebetulan saya adalah salah satu dokter kandungan yang berpraktek di Rumah Sakit Bina Medica Bintaro. Kali ini kita akan membahas tentang bedah minimal invasive surgery atau bedah laparoskopi. Bedah laparoskopi adalah suatu bedah minimal invasif. Dari namanya saja kita tahu bahwa ini akan minimal scar. Jadi lukanya kecil sekali, jadi hanya sekitar 5 mm. Umumnya kita membuat 3-4 lubang. Nah, keuntungan daripada bedah laparoskopi ini adalah pasien akan merasakan nyeri yang jauh lebih minimal, kemudian masa tinggal di rumah sakit yang jauh lebih singkat, umumnya hanya 1 malam saja. Bahkan pada beberapa kasus pasien kita operasi pagi, siang atau sorenya sudah bisa pulang. Even misalnya untuk angkat rahim itu cuma 1 malam saja biasanya. Nah, kemudian karena nyerinya lebih sedikit, tentu saja kita juga memakai obat anti nyeri yang jauh lebih minimal. Kemudian pasien akan kembali aktif untuk melakukan kegiatan sehari-hari, untuk berolahraga dan bekerja seperti biasa. Jadi tidak ada jeda waktu yang terlalu lama. Nah, bedah minimal invasive surgery juga akan meninggalkan scar yang sangat minimal. Dibandingkan dengan bedah konvensional, misalnya ada sayatan sepanjang 10-14 cm, bedah minimal invasive surgery hanya setengah senti atau 5 mm saja. Khususnya pada penyakit-penyakit kandungan atau penyakit ginekologi, banyak sekali, sangat luas sekali yang bisa kita aplikasikan. Contohnya, yang paling sederhana, misalnya kita mau mendiagnosa apakah misalnya saluran indung telur suatu pasien itu tersumbat atau tidak. Kita bisa melakukan chromoperturbations. Selain daripada itu, kita juga bisa melakukan sterilisasi dengan misalnya kita memotong tuba ataupun misalnya kita melakukan clipping pada tuba. Nah, lalu apalagi pada penyakit, tentu saja kita bisa melakukan terapi pada ovarial cyst atau kista ovarium. Seperti kita tahu, kista ovarium banyak sekali jenisnya. Secara garis besar dibedakan atas yang hormonal dan non-hormonal atau tumor jinak. Dengan preoperatif diagnostik yang baik, kita tetap bisa melakukan bedah laparoskopi. Bayangkan, walaupun besarnya lebih dari 15 cm, 20 cm, asal kita melakukan preoperatif diagnostik yang sangat spesifik dan sangat baik, kita bisa melakukan bedah laparoskopi dengan tetap mempertahankan ovarium misalnya, ya. Kemudian pada kasus tumor jinak seperti misalnya miom, kita bisa mengangkat miomnya dengan mempertahankan rahim. Atau pada kasus-kasus ternyata karena pasiennya sudah cukup usianya, misalnya di atas 40-50 tahun, yang mengalami perdarahan hebat dan terus-menerus mengalami perdarahan, dan jumlah anak yang sudah cukup sehingga terapi terbaik adalah dengan mengangkat rahim, kita juga bisa melakukannya dengan bedah laparoskopi. Bayangkan hanya membuat 3-4 lubang kecil 5 mm, kita bisa mengangkat rahim. Pada beberapa kasus kanker stadium awal, misalnya endometrial cancer ataupun kanker cervix stadium awal, itu bedah laparoskopi sangat bisa diaplikasikan. Jadi sangat luas sekali yang bisa kita lakukan dengan laparoskopi, baik itu diagnostik ataupun terapi yang menyembuhkan pasien. Jadi dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang, saya percaya bahwa future ke depan akan lebih banyak mengaplikasikan minimal invasive surgery atau bedah minimal invasif. Dalam hal ini adalah ginekologi laparoscopic surgery. Demikian, jika Bina Family ingin tahu lebih banyak tentang bedah laparoskopi, bisa menghubungi Rumah Sakit Bina Medica, terutama dengan customer care atau dengan marketing. Juga bisa membuat janji untuk konsultasi sehingga kita bisa melakukan
tailor-made, artinya setiap pasien itu sangat berbeda-beda terapi yang pas untuk dia. Jadi walaupun diagnostiknya sama, tapi belum tentu terapinya sama. Jadi tergantung kebutuhan pasien. Jadi seperti pergi ke penjahit, jadi masing-masing mempunyai ukuran yang berbeda sehingga sangat custom made gitu hasil jahitannya. Demikian juga dengan bedah minimal invasive surgery, tergantung diagnostik, tergantung kebutuhan pasien, tergantung masih ingin punya anak atau tidak, dan berbagai macam faktor lainnya, kita akan menentukan terapi yang terbaik buat Bina Family. Ya, terima kasih untuk perhatiannya Bina Family. Saya Dr. Firman Santoso, SPOB dari Rumah Sakit Bina Medica Bintaro. Care with Love.